Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Untuk para warga sekolah yang kemarin PPDB-nya berhasil ya, mungkin sedang senang-senang ya, sedang bergembira ya, nggak apa-apa ya. Dan untuk para warga sekolah yang sekiranya kemarin belum lolos di jalur pertama itu ya, di jalur yang kemarin tuh ya, ya jangan bersedih, masih ada beberapa jalur ke depan yang nanti para warga sekolah bisa ambil dan atur strategi lagi untuk bisa lolos di jalur berikutnya karena masih ada beberapa jalur dan masih ada peluang besar lah ya walaupun kemarin gagal gitu ya, jangan jangan lantas aduh udahlah saya nggak mau ikut lagi, ikutin aja semuanya prosesnya. Dan untuk yang sudah keterima ya, sudah lolos kemarin, jangan lupa untuk lapor diri. Nah ya, jadi ini banyak banget para warga yang nanya, abis lapor diri ngapain lagi Mas Eka? Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi kepada para warga sekolah, abis lapor diri kira-kira ngapain lagi sih? Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, habis lapor diri, apa yang harus dilakukan Mas Eka? Ya, oke. Tapi sebelum itu nih, ya, Mas Eka ingatkan sekali lagi, video ini adalah rangkaian video dari video-video sebelumnya. Jadi rangkaian dari PPDB, ya, dan itu sudah beberapa minggu yang lalu. Jadi dicek video-video sebelumnya ya, mulai dari ajuan akun, pendaftaran, pemilihan sekolah sampai dengan lapor diri, dan nanti ada video-video berikutnya. Itu dicek di video sebelumnya agar informasinya nyambung. Ya, oke, langsung aja yuk. Apa yang harus dilakukan oleh para warga sekolah setelah lapor diri? Apakah harus bergembira ria ya, berjoget-joget, atau harus apa gitu kan, harus diem saja kah di rumah ya? Secara sistem ya, secara alur proses PPDB-nya, ketika sudah mengklik lapor diri di akun PPDB-nya masing-masing, artinya proses PPDB sudah selesai ya, artinya sudah clear dan para warga bisa keterima di sekolah tersebut ya, secara sistem, secara aturan, secara regulasi udah resmi diterima gitu ya. Itu secara regulasi ya, ketika mengklik lapor diri, keluar bukti lapor dirinya, maka para warga sudah resmi sebagai peserta didik dari sekolah yang dituju. Nah, kalau tidak lapor diri, maka para warga tidak bisa menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Jadi kalau yang sengaja tidak lapor diri, maka dia dianggap mengundurkan diri. Maka dia tidak bisa mengikuti lagi PPDB di jalur berikutnya ya. Jadi intinya adalah ketika sudah keterima tidak lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri, maka tidak bisa mengikuti PPDB di jalur berikutnya ataupun di tahap berikutnya. Jadi wajib lapor diri. Kalau nggak mau sekolahnya gimana? Itu sudah resikonya sudah dipilih ya, harus lapor diri. Nah, ketika sudah lapor diri di sistem, buktinya sudah keluar ya, bukti lapor dirinya, maka langkah yang harus dilakukan oleh para warga sekolah adalah pertama, datang ke sekolah tujuannya. Ya, untuk apa Mas Eka, kan sudah lapor diri secara online, kok harus datang? Iya, datang aja, silaturahim ke sekolahnya ya, ketemu dengan Bapak Ibu panitia PPDB-nya ya, bawa bukti lapor dirinya, biasanya dilengkapi dengan kartu keluarga dan kakak ya, kartu keluarga dan akte, bisa juga dengan sidaniranya untuk yang SMP maupun yang SMA ya. Itu dijadikan satu-satu bundel, kemudian datang ke sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya agar para warga bisa dapat informasi kapan masuk sekolah, kemudian informasi selanjutnya bagaimana, karena nanti setiap sekolah itu punya regulasinya sendiri-sendiri setelah setelah pasca dari PPDB gitu. Jadi kan secara sistem PPDB sudah selesai nih, dilapor diri. Nah, ketika sudah lapor diri, sudah diterima, nah itu udah ranahnya sekolah. Masing-masing sekolah punya regulasinya sendiri-sendiri, punya peraturan sendiri-sendiri. Makanya Mas Eka sarankan datang ke sekolahnya untuk minta informasi. Kalau di Mas Eka ya, biasanya Mas Eka akan rekap, kemudian masukkan satu grup ya, di WA grup ya. Kemudian nanti baru informasinya itu bersumber dari situ. Jadi WA grup peserta didik yang sudah diterima PPDB-nya gitu kan. Berarti kalau kalau yang tahap sekarang ya, berarti jalur ini cuma misalkan 75% gitu ya. Ya udah, berarti 75% orang aja. Nanti di tahap berikutnya yang lolos baru dimasukin lagi ke situ sampai dengan 100% full. Baru nanti dibagi kelasnya kah, atau nanti dibagi informasi apanya, disitulah gitu kan. Makanya penting untuk para warga sekolah ketika sudah lapor diri,
Ya, kalau bisa harus datang ke sekolahnya, bawa bukti lapor dirinya. Kalau saya nggak sempat bagaimana Mas Kak? Ya komunikasi ya, telepon ke sekolahnya atau, setidaknya memberikan kabar ke sekolahnya bahwa, "Aduh saya nggak bisa datang tapi saya sudah melakukan lapor diri," gitu kan. Nah, nanti kan akan di-follow up oleh sekolahnya, mungkin nanti dimasukin ke grup WA-nya dan segala macam. Nah, terus yang kedua adalah selalu update, berita dari sekolahnya. Nah, bagaimana kita mau update berita sekolahnya kalau kita tidak dapat informasi dari sekolahnya? Makanya tadi poin satu itu harus datang ke sekolah gitu kan, agar bisa dapat, updatean info sekolah tentang MPLS. MPLS itu apa Mas Eka? MPLS itu ya tadi, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu namanya MOS atau ospek lah gitu di era-era tahun 90-an, di tahun 2010 ke bawah itu MOS, ospek ya seperti itulah ya. Kalau sekarang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk SD sendiri MPLS sekarang Mas Eka dapat info katanya 10 hari ya. Jadi lumayan panjang tuh MPLS-nya. Apa yang perlu disiapkan, kemudian harus ngapain nanti MPLS-nya. Nah, itu nanti akan diinformasikan di grup WA tersebut. Jadi kalau udah update ya udah enak tuh ya. Terus yang ketiga adalah siapkan kelengkapan sekolah ya seperti seragam, kemudian alat tulisnya itu dipersiapkan dari sekarang ya. Ditanya ke sekolahnya bajunya apa yang digunakan, kemudian batiknya bagaimana, baju olahraganya seperti apa, kemudian di situ tata tertibnya bagaimana, ditanyakan ke sekolahnya. Nah, untuk ATK dan baju seragamnya itu bisa para warga cari ya. Salah satu yang Mas Eka rekomendasiin adalah di baju sekolah ya. Itu para warga bisa langsung cek di Shopee ya. Nah, di situ dia banyak banget menyediakan alat-alat atau baju terutama baju ya, baju seragam sekolah mulai dari baju TK, SD, kemudian SMP, SMA ya sampai SMK juga sama ya. Mulai dari baju putih merahnya, terus abu-abu, kemudian biru putih, abu-abu putih gitu ya. Baju pramuka, kemudian baju olahraga, baju batik itu banyak banget disiapkan di situ. Para warga bisa beli secara online di situ ya di link Shopee-nya. Nah, ini tuh Mas Eka scroll ya bisa dilihat ya di situ banyak banget baju-baju ya seragam sekolah yang bisa para warga mungkin sedang kebingungan mencari bajunya bagaimana, terus mau belinya bagaimana, ini bisa Mas Eka bisa rekomendasiin beli di toko baju sekolah yang ada di Shopee ini. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah ya yang harus dilakukan setelah para warga sekolah lapor diri. Jadi ya udah tinggal tunggu masuk sekolah, tahun ajaran barunya insya Allah nanti dimulai tanggal 10 Juli ya. Kalau masih kalian lihat di kalender pendidikannya tanggal 10 Juli, jadi nanti para warga sekolah tinggal masuk aja. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu apa-apa. Kalau yang sudah keterima dan sudah lapor diri ya silakan mau pulang kampung, mau jalan-jalan ya monggo. Ya kemarin melepas pusing dan penatnya ya silakan lah gitu ya. Nah, untuk para warga sekolah yang nanti akan berjuang ya di jalur berikutnya ya, tetap jangan putus asa, jangan pantang menyerah begitu aja, langsung dicoba lagi karena ada beberapa jalur ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah. Dan seperti biasa, bagikan ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.